Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di acara Reaksi Publik TV yang membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, berita hari ini akan membahas terkait dengan Musdes RKPDes tahun 2026 Desa Harumansari sukses digelar. Pertanyaan sadayana hadir di naya kesempatan. Kanggung Tukayut, alhamdulillah, wasyukurillah. Yang jelas, dalam musyawarah tersebut berbagai usulan dan masukan dari warga dibahas secara bersama-sama, mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Semua usulan akan dijadikan bahan pertimbangan dan penyusunan dokumen RKPDes tahun 2026. Ketua BPD Desa Harumansari Asep Sopian SPDI mengatakan, Musdes ini bertujuan untuk menetapkan dan menyepakati perubahan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan desa dan hasil musyawarah bersama masyarakat. Kegiatan ini tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan perangkat desa, LPM, BUMDes, Ketua RT, Ketua RW, Koperasi Desa, serta perwakilan dari kelompok masyarakat lainnya. Turut hadir pula Camat Kadungora Muhammad Badar Hamid SSTP MSI beserta jajarannya, Kapolsek Kadungora, Babinsa Desa Harumansari, Babinsa Babin Kantibnas, dan unsur terkait lainnya. Tutur Asep Sopian SPDI usai Musdes di Aula Desa kepada Reaksi Publik TV. Satu persatu harus terhormatnya. Alhamdulillah biasa menghadiri acara RKPDes tahunan. Bipados sebagai kepala desa menekankan gak usah rumit, tiap tahun suka dilaksanakan untuk marostek mana skala prioritas ada di acara kabalun tahun 2002 itu yang supaya ya saya beratkan sekarang pada sedikit tegas bersama menonton Desa Harumansari mau dibawa kemana Harumansari arahnya, terutama generasi muda. Kepala Desa Harumansari Haji Dede Rosita dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh undangan yang telah hadir dan memberikan masukan konstruktif demi kelangsungan pembangunan desa. Ia berharap perubahan APBDes yang telah ditetapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan program desa yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang terhormat Pak Camat pada yang seperti yang terhormat Pak Camat pada yang seperti stafnya di Ketua BPD dengan jalannya, saya hormati TPW Ahmad Bapak Masyarakat dan Ibu Adat dan Sama-sama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur dan Allah Subhanahu wa taala dan yang pada siang hari ini alhamdulillah dapat diberikan kenikmatan kesehatan jika dapat bersilaturahmi dalam acara musyawarah desa. Salawat salam saudari Fatura kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarga, tabiin sampai kita pengikut yang setia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan musyawarah desa ini tentunya berpesan kaitan dengan usulan-usulan dari masyarakat betul-betul merupakan usulan yang bermanfaat bagi warga. Jadi jangan mengusulkan berdasarkan kepentingan pribadi, namun usulan itu berdasarkan apa yang menjadi skala prioritas bagi masing-masing RT atau RW. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan nanti
bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan itu betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh kuat. Kemudian yang selanjutnya juga apabila mungkin kayak pembangunan itu sudah nanti baik itu mungkin berbentuk infrastruktur maupun usulan-usulan yang lain, kesehatan dan sebagainya, harus bisa menjaga dan mengamankan ini bahwa kita membangun suatu misalnya jalan atau PPK yang ada di RW ini, masyarakat bisa memelihara dan menjaganya. Dengan kita hanya bisa membangun, namun untuk memelihara dan merawatnya yang masa bodoh. Tentunya dengan kebersamaan dengan gotong royong masyarakat, silakan untuk bisa menjaga daripada pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian juga mungkin masyarakat bisa mengawasi, koreksi kaitan dengan masalah penggunaan anggaran dana desa yang sudah secara transparansi disampaikan oleh Pak Ades tadi ya, dalam penggunaannya. Jadi jangan ada dusta di antara kita, masyarakat juga bisa mengocek, kontrol kaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Dan yang terakhir kita pesan kaitan dengan masalah keamanan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kemarin sudah diedarkan surat edaran dari Bapak Bupati kaitan dengan kegiatan poskapling yang berada di masing-masing RT RW yang sudah aktif. Kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum aktif, sekali lagi tolong untuk diaktifkan kembali dengan tujuan yaitu untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Kenapa? Karena sekarang air-air ini mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar ada kaitan dengan masalah jamret, bahkan di Haruman Sari juga di Haruman ada pernah yang kena jamret. Ya. Biasanya itu pelaksananya waktunya itu hari Jumat kalau tidak salah. Ini hati-hati. Kemarin juga terjadi jamret di Jalan Baru dengan kerugian material uang sebesar 61 juta. Jadi ibu-ibu mengambil uang ke BRI untuk kemudian diikuti oleh satu di BRI ini pada saat dari bank, dia dikuntit dari belakang di Jalan baru dijangkau tempat yang kosong, tapi baru dilakukan aksi penjamretan dan bahkan si korban sampai kepalanya mengejar pelaku, hanya tidak berusaha mengendalikan motornya, tabrakan dengan tiang listrik yang pecah kepalanya. Alhamdulillah untuk pelakunya sudah ada penyelidikan. Kemudian barusan juga ini ada kejadian pencurian sekarang motor lagi Pak, mobil di Karangtengah, ya, mobil Xenia. Jadi diparkir di pinggir jalan raya. Pas kebetulan si korban ini sedang ada musibah, keluarganya yang meninggal dunia, dia parkir mobilnya di pinggir jalan raya. Ketahuan baru tadi siang jam 9 atau sudah. Ini kemungkinan terjadinya di antara jam 24 sampai jam 5 pagi. Tolong untuk antisipasi. Jadi sekarang bukan hanya merambah ke motor, namun mobil juga sekarang sudah ada kejadian. Untuk pelaku curanmor yang kemarin yang berada di Taman Kasari, alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap. Sekarang sedang dalam proses. Tentunya kaitan dengan hal tersebut, sekali lagi Bapak Ibu, saya berpesan jangan membiasakan hal-hal yang biasa. Jadi biasanya parkir di halaman, biasanya parkir di pinggir jalan, lebih baik masukkan aja ke dalam rumah. Kalau memang sudah tidak digunakan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumah, barang kita, motor kita lebih baik dimasukkan. Dan di dalam rumah pun jangan kuncinya digantung di dalam motor. Kemarin kejadian di Karangmulya, ya, udah dimasukkan ke dalam rumah, tapi kuncinya digantung di dalam motor. Akhirnya kecurian juga Pak. Dia masuknya melalui pintu jendela, tidak dikunci, kemudian pintunya pakai slot, dia masuk ke rumah itu gampang sekali. Begitu lihat kuncinya dari motor langsung. Itu kejadian di sekitar jam 3 pagi. Jadi walaupun di dalam rumah tetap dikunci stang, kuncinya diamankan. Biasanya banyak yang digantung di paku-paku tuh biasanya mobil dan sebagainya digantung-gantung. Lebih baik diamankan, disimpan, disembunyikan. Sehingga hal-hal sekecil apapun ini bisa terjadi pada diri kita. Dan itu tidak melihat kepada siapa sih pemilik daripada kendaraan tersebut, baik TNI, Polri, kepala desa, bahkan masyarakat ya, melihat siapa yang lalai.
Bapak yang pandai itulah yang akan menjadi sasaran daripada pelaku kejahatan. Demikian mungkin yang dapat sampaikan. Sekali lagi Bapak terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kami jalan ayat kegiatan kita juga untuk Pak Babinsa, Pak Ketua BPD, Pak Kades Wajibul Hajat di kegiatan penata celaga terkumpul kanggo Pak Kos Kimberi Cumadios Kimberi 26.000, Pak Kasih hadir, Pak Kasih Kom dan Pak Kasih PMD Kadungora, Bapak Saudara Ibu, para tokoh RT RW, para kader anu rawuh dina ieu tempat langkung ti payung mangga urang sami-sami panjatkeun puja sinar puji ka Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu urang sadaya tiasa ari umum dongkok patepang wajah dina rangka kegiatan mudah-mudahan janten haplah mubarokah kanggo urang sadayana. Sholawat salam abdi pamudi kalipah curahkeun. Camat Kecamatan Kadungora Muhammad Badar Hamid SSTP MSI saat diwawancari reporter Reaksi Publik TV usai acara Musdes, ia mengatakan pertama hadir kunjungan di Desa Harumansari ini sehingga bisa berkenalan langsung dengan pemangku kepentingan di Desa Harumansari Kecamatan Kadungora. Yang jelas dalam musyawarah tersebut berbagai usulan dan masukan dari warga dibahas secara bersama-sama, mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Semua usulan akan dijadikan bahan pertimbangan dan penyusunan dokumen RKPD tahun 2026. Dengan harapan bisa melaksanakan musyawarah dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Harumansari. Selain itu diharapkan kepada seluruh warga Desa Harumansari mendukung kebijakan yang sudah ada, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, umumnya di wilayah kerja Kecamatan Kadungora, khususnya di wilayah kerja Desa Harumansari, seperti terkait dengan program MBG 1 Desa 1 Sarjana, kebijakan KDMP, ketahanan pangan, BUMDes, dimohon ada bantuannya dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan atau hadir dalam kegiatan musyawarah RKPD Desa Harumansari Kecamatan Kadungora untuk yang pertama kalinya kunjungan kerja ke desa ini. Jadi dalam musyawarah tadi saya berkenalan tentu dengan semua pihak berkepentingan yang ada di Desa Harumansari, dan selanjutnya juga saya menyampaikan harapan kepada seluruh peserta musyawarah untuk bisa melaksanakan musyawarah dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas sehingga benar-benar memberikan nilai manfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Desa Harumansari Kecamatan Kadungora. Nah, selanjutnya juga saya menyampaikan harapan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendukung setiap kebijakan yang sudah ada yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, itu di wilayah kerja Kecamatan Kadungora umumnya, khususnya Desa Harumansari. Sebagai contoh kaitan dengan MBG, kaitan juga dengan program 1 Desa 1 Sarjana, kegiatan kebijakan atau pembentukan KDMP, serta ketahanan pangan di BUMDes juga. Ini mohon bantuan dan dukungan agar semua itu bisa dilaksanakan dengan sebaiknya. Saya kira itu saja. Berita hari ini Sigar undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.